Jadi gua sekarang lagi ada di tempat pengolahan limbah sampah plastik. Di sini sampah-sampah plastik nanti diolah jadi nilai yang berharga. Oke, jadi ini sampah-sampahnya. Jadi sampah di sini itu sampah-sampah kayak botol aqua, tempat minuman lah yang berbahan plastik. Sampah-sampah di sini itu setiap hari itu datangnya 4 kintal, kalau sebulan itu 20 ton. Nah ini dia kalau udah masuk mesin sentri baru kering sekitar 98%. Terus sisanya kita angin-anginin kurang lebih 2 atau 3 jam selesai. Yang dianginin di mana kan sana? Di sana. Oh, ada ya, masih ada ya? Ada di sana. Ini apa yang sudah diolah di pabrik. Jadi nanti ini bisa dijadikan spare part motor dan yang lainnya dari plastik. Pilih itu yang kayak gimana sih, Kang? Yang ini yang masih ada labelnya. Yang masih ada label. Nah, Seperti ini, jadi harus dibersihkan. oh, jadi labelnya itu dibersihin gitu. Oke. Jadi supaya nanti untuk A-nya itu benar-benar bersih, nggak ada label lagi. Sip. Ini ada pisaunya. Oh, ada Pisaunya pisau. yang agak melengkung, jadi khusus. Oh, jadi pakai pisau khusus. Jadi biar lebih mudah. Ya, kalau pakai cutter juga bisa sebetulnya, cuman lebih susah. Kadang-kadang sama pinggirnya kena. Siap. Oke, jadi salah satu karyawan sedang menghidupkan mesin pencacah. Jadi yang dicacah ini nantinya plastik botol aqua gelas. Nah, di atas itu pekerja lagi mau memasukkan botol-botol gelas plastik di dalam mesin nih, guys. Ini namanya alat apa, Kang? Sentri, Sentri. Jadi buat apa tuh, Kang? pemeras air. Oh, pemeras air. Jadi yang tadi udah Ada. dicacah Iya, kesiniin biar airnya pada nggak ada ya. iya. Ini proses yang keberapa, Kang? Terakhir. Rumah pengolahan sampah Citra ya. Hmm. Rumah pengolahan sampah Citra ini kan lahir atas dasar pikiran-pikiran para stakeholder ya, yang mengharapkan daerahnya itu bersih, Ya. lingkungannya sehat, bebas dari sampah. Harapannya seperti itu. Jadi datangnya para peserta atau kunjungan ke rumah pengolahan sampah Citra ini nantinya bisa diadopsi di daerah masing-masing ketika mereka ikut pelatihan ekowisata. Karena kan tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu tanpa dia tahu nih sebab muasababnya.
Sebabnya kenapa dia datang ke sini? Karena lingkungannya tercemar, bingung cari masalah, cari solusi untuk menyelesaikan masalah di mana. Kita sajikan pelatihan pengolahan sampah ya kan, dari cara memilahnya, terus penjelasan jenisnya, cara pengolahannya, sampai barang jadinya nanti digunakan buat apa lagi. Di situ, sehingga sampah yang tadinya menjadi masalah ya kan dirubah memiliki nilai value yang akhirnya itu menjadi trigger ya, atau pemicu untuk merubah mentalnya dia. Oke, ternyata paradigma gue selama ini tuh salah, bahwa sampah ini ketika dibiarkan menjadi masalah, tapi ketika ini gue coba sentuh, retouch, ya kan menjadi berkah. Harapannya seperti itu. Jadi ada multi efek, knowledge-nya dapat, kemudian lingkungannya dapat, ekonominya terupgrade gitu lewat pelatihan ekowisata di sini. Oke, Kang, untuk sampah-sampah di sini itu sampah seperti apa sih, Kang? Oke, di rumah pengolahan sampah Citra ya, kita melakukan 2 jenis daur ulang. Daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan pupuk organik cair. Yang kedua, daur ulang sampah recycle menjadi cacahan plastik. Oke. Sampah-sampah ini tuh dari mana sih, Kang, sampai banyak kayak gini gitu? Ini kita ambil dari beberapa kabupaten ya. Cianjur masuk, Sukabumi masuk, Puncak masuk. Kurang lebih per harinya itu kita masuk sekitar 6 kintal ya, atau 600 kilo. 600 kilo. Dari berbagai kabupaten. Oke, berarti satu hari itu 4 kintal ya, Kang? 4 kintalan ya. Oke. Kalau produksinya sendiri satu hari bisa berapa sih, Kang? Satu hari kita bisa 1 sampai 1,2 ton per hari. Per hari, artinya per bulan itu 20. Per bulan itu kita bisa sampai 30 ton minimal itu ya. Itu udah dipotong libur tuh. Libur 4 hari, ada 26 hari. Kang, mungkin kan ada pengen tahu gitu, Kang, proses daur ulangnya seperti apa sih, Kang, gitu di sini? Ya, untuk lihat proses daur ulang kan sederhananya bisa buka YouTube channel ya, terus search engine LTV bebas sampah. Itu teman-teman bisa ngeliat tuh proses produksi daur ulang sampah, mau itu sampah organik, non organik ya kan, itu pengolahannya ada di situ semua. Oke, jadi proses-prosesnya di sana ya, Kang ya. Siap. Nanti kita juga bisa lihat prosesnya seperti apa di sini. Oke. Setelah diproses ini dikirim kemana sih, Kang? Ini kita supply ke pabrik pencetak biji plastik. Nah, nantinya setelah jadi biji plastik itu dikirim lagi ke produsen pencetak barang jadi, mau ke Honda, Toyota, Yamaha, atau produk-produk rumah tangga dan sebagainya. Itu karena pada dasarnya plastik ini kan recycle ya, atau daur ulang. Oke, siap. Itu Sinar Jaya Plastik. Oke, sama di Tangerang apa Itu, beda? Tangerang itu punya Christina Hakim, itu dia khusus menerima PET untuk geotekstil, sama Dakron. Oke. Kang, ini dari tahun berapa sih, Kang? Ini kita dari tahun 2000. Kalau launchingnya sih 2019 ya, Februari. Itu pada saat itu dihadiri sama Bapak Atis tuh ya, sebagai Kabid DLH Kabupaten Bogor itu. Kang, kenapa sih ada kepikiran ke pengolahan sampah, Kang? Pengolahan sampah. Kalau gue secara manusia berpikir, oh ini multi efek. Pertama, nyari duit. Yang kedua, gue dapat lingkungan ini bersih gitu. Karena nggak mungkin ketika lu melakukan sesuatu itu tanpa pamrih, lu keluar keringat, pikiran, uang dan sebagainya, terus tiba-tiba oke, terima kasih bla bla bla. Yeah. Itu munafik tuh. Kalau gue melihatnya adalah oke, gue coba olah sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus kemudian gue coba mengabdi sama bumi untuk menjaga lingkungannya. Yang ketiga, gue dapat value dari itu semua gitu. Entah dari masyarakat ataupun Tuhan langsung. Oke. Kang, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman atau buat anak muda khususnya terhadap sampah gitu, Kang? Pesan-pesan ya. Oke. Kalau Bung Karno legasinya dengan NKRI, gue bangun legacy gue dengan RPSC. Lu semua, apa yang lu bangun? Apa yang lu ciptakan untuk Indonesia? Jangan lu tanyakan
Indonesia mau ngasih apa mau buat, tapi lu mau ngasih apa yang buat Indonesia. Oke, thank you. Harapannya untuk rumah ke depannya kan Harapannya belum. harapannya pemerintah pusat, daerah ataupun CSR, harapannya adalah program-program yang ada di Rumah Pengolahan Sampah Citra ini bisa diadopsi ya di semua lini, di semua daerah, karena semakin banyak RPSC cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, maka semakin bersih Indonesia dari sampah. Karena tidak mungkin sampah itu bisa terdaur ulang sendiri, harus ada prosesnya di situ. Artinya kalau sampah nggak diolah bisa menyebabkan bencana ya Kang ya. Sepakat. Kan nantinya akan muncul Galuga Junior lagi, Bantar Gebang Junior, Rawa Kucing Junior. Lalu gajah Mau sampai kapan itu ya kan, tinggal tunggu aja mereka hamil 9 bulan ya kan, pembebasan lahan, terjadi KKN lagi, selesai. Selesai. Kang, kalau untuk dari pemerintah setempat maupun pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengolahan sampah ini gimana sih Kang perhatiannya gitu? Hari ini saya mau bilang mereka baik-baik saja, tapi kan nggak baik-baik saja, mereka tutup mata ya. Jadi harapannya adalah untuk Ibu Bupati Ade Yasin dan Bapak Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ini besar harapan saya bisa berkunjung ke sini, visit dan melihat bahwa Rumah Pengolahan Sampah Citra ini butuh kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat negara untuk bisa memberikan sedikit arahannya agar RPSC menjadi lebih baik. Memang RPSC bukan yang terbaik hari ini, tapi RPSC belajar untuk yang menjadi terbaik ke depannya. Kita mau ke tempat yang sudah diolah, yang lagi dijemur, jadi setelah dijemur baru bisa dijual. Oh, jadi ini proses penjemuran. Jadi setelah dijemur nanti dioper ke pabrik-pabrik untuk dicetak plastik, guys. Oke. Sedikit ini wah udah agak. Ini berapa ton, Kang? Ini kurang lebih 4 ton ini segitu. Kurang lebih 4 ton. Mau dikirim ya? iya Iya. mau di karungin nih Kang. Kita tinggal packing nanti.